Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah jumpa kembali di dalam pembelajaran kita tentang SHS, sukses, husnul khatimah dan surga. Kali ini kita akan melanjutkan ke seri 16. Seri 16 ini tentang berkaca diri. Jadi para sahabat sekalian, bahwa di kehidupan kita, itu Allah memberikan dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ya, ada pria, ada wanita, kalau jenis kelamin. Kalau ada lagi berpasang-pasangan. Ya, ada plus, ada minus, ada terang, ada gelap, ada hitam, ada putih, ada semua berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada akhlak mulia, ada akhlak hina. Nah, di kehidupan itu seperti itu. Ya. Jadi kita yang ingin sukses, husnul khatimah dan surga itu atau SHS itu, kita berjuang, berusaha untuk selalu membangun akhlak mulia. Ya, kita selalu membangun akhlak mulia yang sudah kita jelaskan kemarin, ada lebih dari 60. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala itu juga menyediakan di dalam diri kita apa yang disebut dengan akhlak hina. Jadi akhlak hina ini ternyata juga ada di dalam diri kita. Nah, sehingga memang kita harus benar-benar berjuang itu. Ya, menuju akhlak mulia, karena diri kita ini ada dua. Kadang kita masuk di akhlak hina, kadang kita masuk di akhlak mulia. Nah, sementara kalau kita ingin sukses, husnul khatimah dan surga itu, akhlak mulia itu harus lebih dominan, menguasai diri kita. Dan kita tidak mau berperilaku lagi akhlak hina. Nah, karena itulah kita disediakan oleh Allah yang namanya akhlak hina dan akhlak mulia ada di dalam diri kita. Nah, kita disuruh berjuang memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri, membangun akhlak mulia. Dan itu harus terus-menerus memperbaiki diri. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada akhlak hina. Nah, jadi akhlak hina ini akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk, akhlak yang membuat diri kita celaka. Akhlak yang membuat diri kita tidak bahagia. Akhlak yang membuat diri kita akhirnya masuk neraka. Akhlak yang membuat diri kita gagal dalam hidup. Akhlak yang membuat diri kita hancur total dalam hidup. Wah, itu ada dalam diri kita, hati-hati tuh. Jadi di samping kita memang ingin mencapai akhlak mulia untuk sukses, husnul khatimah dan surga, tetapi juga ada akhlak hina yang menyebabkan kita bisa masuk neraka. Nah, ini para sahabat semua. Nah, karena itu kita setiap hari harus waspada itu dengan diri kita sendiri. Ya, waspada dengan diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, kita rasakan diri kita sendiri. Namanya itu kita berkaca diri. Nah, itu para sahabat sekalian. Ya, kita berkaca diri, melihat diri kita. Kita ingin selalu akhlak mulia, jelas kita perjuangkan. Tapi kita juga punya akhlak hina, jelas harus kita cegah. Jangan sampai diri kita dikuasai akhlak hina. Nah, itulah dia apa yang disebut dengan posternya itu namanya program pembinaan akhlak berkaca diri. Ini para sahabat semua, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat seperti apa itu program pembinaan akhlak, seperti apa itu akhlak hina, seperti apa itu yang membuat diri kita gagal.
yang membuat kita hancur, yang membuat kita tercela, yang membuat kita masuk neraka. Nih para sahabat. Ya, sama-sama kita perhatikan poster berkaca diri, dan ini setiap hari harus kita lihat gunanya untuk mengontrol diri kita, untuk melihat posisi diri kita, dan untuk memperbaiki diri kita. Nah, ini para sahabat, kita lihat posternya. Nah, ini Nah, ini dia poster program pembinaan akhlak berkaca diri. Nah, ini kita lihat ada kolom yang hitam. Namanya akhlak hina. Ya, namanya akhlak hina. Jadi akhlak hina ini para sahabat, dia itu sumber penyakit. Sumber penderitaan. Sumber hambatan rezeki di yang akhlak hina ini. Ya, jadi kita lihat beda dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itu sumber kesehatan, ini sumber penyakit. Ini sumber kebahagiaan akhlak mulia. Ini sumber penderitaan. Nah, akhlak mulia sumber kemudahan rezeki. Akhlak hina sumber hambatan rezeki. Nah, ini kita harus waspada nih. Dengan diri kita sendiri, ya kita harus waspada karena kegagalan hidup juga karena akhlak hina yang ada di dalam diri kita. Gagal hidup kita. Nah, kemudian nanti akhir hayat kita bisa su'ul khotimah, akhir yang buruk. Akhir yang buruk. Kalau ini terus kita akhir yang buruk. Dan ujung daripada itu adalah setelah kematian masuk neraka. Nah, dialah yang disebut dengan yang tersiksa. Nah, karena itu kita lihat juga ternyata Allah menjadikan dia seimbang. Dia seimbang ternyata. Ya, semua sifat-sifat ini seimbang. Ada yang di sini juga banyak, yang di sini juga banyak. Itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, supaya kita bisa tahu bahwa kita nih akhlak mulia atau akhlak hina, sering-seringlah berkaca diri. Ya, sering-sering berkaca diri. Jangan-jangan kita merasa akhlak mulia, ternyata kita akhlak hina. Kita lihat tiap hari itu. Waduh, saya ini seperti apa ya? Nah, kita lihat. Ya, nah ini dari kolom-kolom ini. Ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8. Nah, kita lihat seperti ini, akhlak hina. Nah, ternyata akhlak hina itu awalnya lupa Allah. Dia awalnya itu lupa Allah. Nah, makanya orang akhlak mulia awalnya itu ingat Allah selalu. Dia lupa Allah selalu. Ya, karena itu dia orang lupa Allah ini selalu bodoh, pembantah, berhayal, sok tahu, melamun, ya semuanya dalam arti negatif. Dia lupa kepada Allah. Nah, ini makanya kenapa kita disuruh sholat, kenapa kita disuruh zikir, karena jangan sampai lupa Allah. Karena kalau kita lupa Allah, akhlaknya hina, hidup kita gagal. Ya, nah ini. Nah, kemudian karena dia lupa Allah, jadi sifatnya nggak karuan. Sifatnya buruk, akhlaknya hina. Seperti apa? Ini kolom 2. Takabur, sombong, ria, pamer, merendahkan orang, boros, mencela, mengumpat, merasa cukup. Nah, ini merasa cukup itu maksudnya nggak perlu Tuhan gitu. Ya, bukan qanaah, bukan. Jadi merasa cukup nggak perlu Tuhan. Wah, gue bisa. Wah gitu. Sombong begitulah kira-kira. Merasa bisa gitu. Merasa cukup. Lupa Allah tuh. Nah, kemudian apalagi? Nah, di kolom 3 kita lihat. Orangnya tuh cinta berlebihan sama harta. Dia kerjaannya melampaui batas. Dia melampaui batas. Keburukannya tuh melampaui batas dia. Kikir. Ingkar nikmat. Nah, orang begini ini sering khawatir, sering sedih, sering was-was, egois orangnya tuh.
Dan akhirnya kadang-kadang kalau udah kena penyakit di dalam akhlak kita tuh minder. Dia rendah diri, jadi merasa nggak berharga, minder. Ya harusnya kan percaya diri, yakin seharusnya dia minder. Nah kemudian dalam hidupnya itu banyak, nah di keempat kita lihat bimbang, ragu, takut, prasangka dulu, gunjing, putus asa, suka fitnah, suka membenci, suka tergesa-gesa. Nah, perlakuannya itu mubazir, perilaku itu mubazir karena hatinya tidak tentram. Jadi dia asal seneng aja, asal ini mubazir, pekerjaannya itu mubazir. Ya kemudian yang kelima kita lihat, nah ini ada seks ini maksudnya bukan seks yang baik, seks negatif, misalnya perzinahan, pokoknya menjurusnya ke situ aja begitu tuh. Jadi dia tuh nggak beraturan begitulah. Jadi seks dalam arti negatif bukan yang positif. Kalau positif itu kan nikah namanya, kemudian berketurunan, ada aturan. Ini enggak nih seks kayak hewan begitu. Yang ngikutin seks aja kayak hewan begitu. Nah dalam arti negatif, dia jadi hamba nafsu, perilakunya curang, tamak, rakus, serakah, haus kesenangan. Nah semuanya dalam arti negatif. Nah bahkan di dalam jiwanya itu, ya di dalam jiwanya itu, jiwa yang penuh dengan keingkaran. Keingkaran, ya keingkaran, kafir, ingkar, kafir, munafik, beda antara hati dan lidah, kerjanya mau menipu orang-orang beriman, tidak jujur sebagainya, musyrik, menduakan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan yang lain, fasik. Wah, tindakannya itu merusak. Ya, ini di kolom 6, kemudian kolom 7, orangnya jadi pembohong, lalai, malas, keluh kesah kerjanya, mabuk, judi, sia-sia hidupnya, melakukan hal-hal yang sia-sia selalu. Nah, kemudian dia dalam hidupnya itu dikuasai oleh rasa marah, dendam, buruk sangka, iri, dengki, khianat, mencuri, membunuh, menyakiti. Nah, ini para sahabat semua. Jadi itu ada di dalam diri kita. Ada, makanya kita harus berhati-hati, selalu berkaca diri. Lihat nih yang nggak bagus, segera buat yang bagus. Jadi kalau terasa nggak bagus, segera hijrah. Nah ini ada hijrah. Segera buat yang bagus. Nah karena itu kan mengapa kita harus berlatih akhlak mulia. Berlatih. Lama-lama akhlak mulianya semakin kuat, semakin bagus. Nah ini semua, ya ini semua adalah penyakit. Penyakit perilaku, penyakit batin, ya penyakit yang membawa penderitaan kepada kita. Akhirnya rezeki pun akan susah hidup nih kalau kita punya akhlak hina, sifat yang seperti ini. Nah karena itu segera kita berkaca diri setiap hari. Kita lihat diri kita. Kita latih diri kita untuk berada di posisi akhlak mulia. Karena itu kita harus belajar yang namanya berlatih. Nah, berlatih berzikir yang terbaik dengan 3T. Berlatih untuk sholat yang khusyuk, berlatih terapi Qurani, supaya kita terus terbangun terus akhlak mulia sampai akhir hayat. Ya, ini sampai akhir hayat. Nah, karena itu para sahabat semua, ini taruh di rumah. Ditaruh tuh ya dengan poster yang besar, taruh di rumah. Ya, taruh di rumah, di kamar, taruh yang besar, ya kalau nggak bisa yang besar, yang ukuran segini nggak apa-apa, ukuran A3, tapi dilaminating. Dilaminating. Ya, kenapa harus dilaminating? Karena kalau nggak dilaminating cepat hancur. Sedangkan ini bisa dipakai tiap hari untuk memperbaiki diri kita. Ya, dilaminating, kalau punya meja gitu, taruh di bawah meja gini, yang ada kacanya itu, dilaminating itu bisa tahan 30 tahun. Ya jadi kita ini belajar berkaca diri kan setiap hari sampai akhir hayat. Ingat itu. Setiap hari sampai akhir hayat. Jangan sampai kita lupa diri.
lupa Allah, lupa diri. Nah, akhirnya kita bawaannya panas saja. Bawaannya panas saja. Nah, ujungnya masuk neraka. Beda dengan akhlak mulia. Ya, hidupnya nyaman, hidupnya sejuk, damai. Kita dapat rezeki terus-menerus ini dari Allah, hatinya bersih, makanya gambarnya buah. Ya, gambarnya buah sebagai wujud daripada kesejahteraan. Nah, buatlah akhlak mulia, jauhi akhlak hina, kurangi keburukan-keburukan dari diri kita, buat tambah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Nah, dengan begitu berkaca diri setiap hari, kemudian kunci sukses juga tiap hari kita lihat, dan kita berlatih setiap hari dengan 3T, sholat yang khusyuk, latihan-latihan itulah yang membuat diri kita selamat dari sifat buruk diri kita sendiri. Kalau ini nggak dilakukan, kita akan mudah terseret ke akhlak hina. Karena itu ada di dalam diri kita semua. Ayo, para sahabat, kita semua ya harus berkaca diri. Nah, ini yang ini nih, kita lihat program pembinaan akhlak nih. Berkaca diri tiap hari. Ya, luar biasa. Kayak kita ngaca tiap hari kan. Bangun tidur kita ngaca, lihat apa yang kurang. Ya sebentar kita ngaca, kita lihat apa yang kurang. Perbaiki apa yang kurang. Perbaiki apa yang kurang. Perbaiki apa yang salah. Perbaiki apa yang belum bagus. Diperbagus. Yang sudah bagus ditingkatkan kebagusannya itu. Nah inilah kita setiap hari berkaca diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam akhlak mulia. Supaya kita tidak terjerumus dalam akhlak hina, maksudnya. Tidak terjerumus dalam akhlak hina, sehingga kita selalu berada dalam akhlak mulia, dan kita mengurangi sifat-sifat buruk dalam diri kita setiap hari, dan sampai akhir hayat. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat, kita berkaca diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.